Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM ITB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian di Indonesia. Saya Hardy Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, terima kasih Anda sudah mendukung kami, sudah memberikan subscribe, like, dan komentar. Jadi bagikan juga terus, sebarkan, share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah isu yang menjadi perhatian dunia dalam satu pekan terakhir, di mana semua mata tertuju ke kota Roma, Italia. Di sana diadakan konferensi tingkat tinggi G20, Grup 20, kelompok 20 negara perekonomian terbesar di dunia. Dan dari event tersebut, Indonesia kemudian dinyatakan sebagai pemegang keketuaan presidensi dari G20 berikutnya, hingga akan diadakan konferensi tingkat tinggi selanjutnya di Jakarta pada tahun 2022. Dan dari sana kita akan membahas sebenarnya seberapa signifikan peran Indonesia dalam G20. Dan saya sudah bersama dengan narasumber tetap Covidonomics, Dr. Iman Sugema. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik. Halo Famers sekalian. Halo. Itu di Roma itu, bukan? Oh iya, ini di Kabul. Jadi G20, seberapa relevansi kelompok itu sebetulnya dalam perekonomian dunia? G20 itu kan berdasarkan ukuran perekonomian, ya kan? Dan kita sebetulnya memandang ini sebagai sebuah forum yang sangat strategis, karena ini forum diplomasi ekonomi. Ingat loh, G20 itu bukan forum diplomasi politik, bukan hanya itu ya, tetapi merupakan forum diplomasi ekonomi. Nah, artinya kepentingan ekonomi itu oleh Indonesia harus dikedepankan untuk kepentingan Indonesia, dan demikian juga negara-negara lainnya. Ya, tentunya diplomasi ini kita namakan diplomasi antara para gajah lah kan gitu. Karena ini 20 negara dengan size perekonomian yang terbesar. Tuh. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, selain membahas perekonomian, ya, juga tentu akan sangat penting buat Indonesia memasukkan apa yang disebut geostrategis di dalamnya. Karena perkembangan ekonomi sekarang ini kan sedang beralih senternya ya. Tadinya dari negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropa Barat, sekarang sudah mulai shifting ke Asia. Nah, tentunya hal ini akan menimbulkan banyak sekali konflik kepentingan, ya. Artinya persaingan di dalam diplomasi ini kan wajar-wajar saja ya nggak. Cuman kita harus melihat bahwa dalam jangka panjang, tentunya kekuatan ekonomi seperti Indonesia, Cina, dan India terutama, ya kan, ini kan akan mendominasi G20. Ya enggak? Jadi forum seperti ini merupakan forum yang tepat untuk paving the way, ya, menyusun batu-batu mencapai tujuan negara-negara besar di Asia lah, gitulah. Kira-kira untuk konteks Indonesia ya. Kalau melihat profil anggotanya itu kan sebenarnya agak timpang juga antara ranking 1, 2, 3, lalu kemudian papan tengahnya ada, dan kita kan rankingnya 15, 16 gitu ya. Iya, 14, 15, nanti kan tergantung pada perkembangan ekonomi, nilai tukar terutama ya. Gitu. Ya. Nah itu kan ada papan atas, papan tengah, papan bawah. Nah ini bagaimana kita bisa mensinkronkan kepentingan, sementara kan kita bukan aktor yang besar gitu di kelompok tersebut. Nah justru itu kan dulu ada G7 ya kan? Awalnya itu ya. Ya kan G7.
yang merupakan super gajah ya kan. Gitu. Nah, justru dengan G20 ini kan berarti kepentingan perekonomian negara yang size-nya ya jomplang seperti Indonesia kan dengan Amerika Serikat dengan Cina kan jomplang, ya kan jomplang. Nah itu kan kemudian diwadahi, ya enggak? Jadi secara filosofis kita justru memandang G20 itu jauh lebih akomodatif dibandingkan format sebelumnya G7, ya kan gitu. Hanya saja tentunya kita juga harus pintar untuk memanfaatkan forum seperti ini, ya karena ini forum yang sangat eksklusif, tidak sembarang negara masuk ke dalam forum ini. Bahkan negara-negara banyak negara yang sudah out kan dari G20 karena begitu Indonesia masuk, kalau nggak salah kan satu negara pasti keluar tuh. Ya, Indonesia sudah masuk sejak 2008 ya, sejak pertama kali itu didirikan, zaman terakhir kepresidenan George Bush Junior. Nah, lalu apa yang menjadi nilai tawar Indonesia dalam forum yang melibatkan para raksasa ini? Tentunya pertama ya, kita harus men-set agenda kita sendiri. Apa sih kepentingan kita? Itu yang kadang-kadang dalam diplomasi ekonomi ini kan disebut dengan yang bisa kita analisis lewat game teori lah kan gitu loh. Kalau kita nggak jelas kepentingannya ya cuman seremonial aja yang kita dapatkan, ya kan? Jadi banyak sekali forum-forum ekonomi yang di dalamnya terlalu banyak negara kan, menjadi lebih susah buat kita untuk melakukan konsolidasi kekuatan dalam diplomasi. Kan? Mau WTO ya kan dan lain-lain kan, atau dengan negara-negara seperti Uni Eropa ya kan, kita dan member juga kan, kita kan mendapatkan kesulitan untuk selalu bernegosiasi dengan grup-grup gerombolan negara besar kan gitu, ya kan. Nah ini merupakan satu-satunya gerombolan negara besar yang kita masuki ya menjadi anggota. Kira-kira nilai strategisnya ya seperti itu. Ya, tapi dalam pengumuman atau dalam penyampaian ke publik, ke media kan yang disampaikan itu visi-visi besar, gitu. Recovery ekonomi, stabilitas ekonomi, sustainability. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jargon-jargon itu dalam praktik ekonominya itu sebenarnya apa yang dimaksud? Makanya kita harus menjadi presiden atau ketua, ya enggak? Ya, ini supaya bisa menentukan agenda yang lebih tepat buat kita, ya enggak? Selama itu ketuanya itu dari negara-negara barat ataupun dari negara manapun lah ya, saya nggak harus nyebut barat ya, dari negara lain, ya kan? Ya kita akan selalu mengikuti agenda setting yang sudah ada di set oleh ketuanya kan gitu. Sisanya kan tentunya negara lainnya lebih kepada apakah mensupport atau tidak dalam announcement-nya ya itu agenda-agenda tersebut. Ya, karena pasti dibahas secara detail di dalamnya, apalagi menteri-menteri perekonomian kan saling berada di dalamnya ya gitu. Ya. Lalu buat Indonesia apa yang paling penting sebetulnya? Toh sebetulnya kan selama ini kalau nilai ekspor impor perdagangan gitu, Indonesia kan dibanding share-nya di tingkat internasional nggak terlalu besar juga. Konektivitas kita ke negara-negara anggota G20 juga ya dibanding mereka sendiri nggak terlalu besar. Jadi sebenarnya apa yang mestinya bisa kita jadikan sebagai visi utama? Gitu? Ya justru itu yang harus menjadi agenda kita adalah show the importance of Indonesia, ya kan? Kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Mohon maaf nih ya, teman-teman, lebih dikenal Bali daripada Indonesia. Ya masih sampai sekarang. Ya kan? Masih begitu ya.
kira-kira persepsi itu seperti itu. Padahal kita sudah menjadi kekuatan ekonomi di antara 20 besar lah ya, gitu. Atau 15 besar ya kan. Dan itu bisa play significant role dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi dunia. Ya, apa yang acceptable buat kita dan acceptable buat negara-negara lain. Ya enggak? Nah, seperti misalkan isu-isu lingkungan, tentunya kita tidak hanya menjadi pengikut, tapi harus menjadi isu menjadi inisiator di dalamnya. Sejauh mana itu fit dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan kemudian cita-cita dari kita. Begitupun juga mengenai recovery ekonomi, ya kan, bagaimana vaksin ditentukan untuk mempercepat recovery ekonomi, didistribusikan segala macam, kan bisa dibicarakan di situ. Jadi Indonesia justru memiliki kepentingan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang penting di dalam perekonomian, walaupun tentunya kita menyadari bahwa dibandingkan China, India dan Amerika Serikat kan ibaratnya kita jauh dari secara skala pasti. Iya ya, secara skala ya. Tetapi dalam diplomasi kan justru kebijakan-kebijakan penting itu bisa ingat loh, kalau dalam game teori itu ya, tidak selamanya player yang kecil itu inferior ya di dalam menentukan final result ya, karena player kecil itu kan bisa bisa dia menjadi pelengkap ya. Kalau ibaratnya gini, kalau angka 100 itu tidak ada angka 1, misalkan udah 99 nih, ya kan, tidak ada angka satunya, nggak genap dong 100, ya nggak? Jadi justru ini kesempatan buat Indonesia untuk bermain, ya namanya juga game, ya kan, gitu loh. Bermain secara lebih smart, kira-kira begitu. Tapi kalau melihat selama ini gitu perjalanan Indonesia kan sering muncul kritik dalam soal diplomasi ekonomi internasional. Indonesia itu tidak terlalu berhasil dalam meraih manfaat yang lebih banyak dibanding mitra-mitra diplomasinya. Dalam soal perdagangan bebas misalnya, sebelum-sebelumnya kan selalu muncul kritik semacam itu. Nah itu kira-kira kenapa dan apakah ini bisa memperbaiki situasi itu? Yang paling penting itu kan dalam diplomasi itu kan show dignity ya, bahwa kita adalah bangsa yang punya dignity ya kan, pride dan lain-lain ya kan. Tidak mudah untuk begitu saja dibuat agenda oleh orang lain, kira-kira begitu. Jadi harus berdasarkan prinsipal atau rules ya kan gitu. Dan itu kan area seperti ini kan harus didefinisikan oleh teman-teman tidak hanya di Kementerian Luar Negeri ya, tetapi secara overall di kabinet gitu. Jadi kan bagaimana menunjukkan Indonesia bahwa kita sebuah negara yang penuh dignity ya kan, dan kita bangga sebagai sebuah negara ya kan. Kita ingin memajukan kepentingan negara ini di antara negara-negara lainnya. Tapi kalau untuk gampangnya, untuk mudahnya, apa yang bisa kita lihat dari keberhasilan upaya ini? Yang gampangnya itu biasanya setelah selesai G20 ini kita dapat apa dan sebagainya, itu kira-kira bagaimana gitu cara kita menentukan bahwa ini kita berhasil di forum ini? Ya paling gampang kan sekarang ketuanya nanti 2022 ya, Indonesia ya kan. Kemudian nanti di 2022 tentunya agendanya harus ditentukan oleh kita ya kan gitu. Sejauh mana itu akan berlangsung ya kita nilai saja nantinya ya enggak. Ya. Karena
bisa jadi walaupun sudah jadi ketua, tetapi karena pemikiran kita masih lemot, ya kan, bisa jadi kita ya nggak ada fungsinya juga jadi ketua, ya nggak? Ya, ya. Gitu Kalau kira-kira. melihat dari pemberitaan, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga, kita melihat bahwa Presiden Joko Widodo seolah-olah menjadi magnet di dalam pertemuan G20 ini. Apalagi kemudian Presiden China dan Presiden Rusia tidak hadir secara fisik, tapi mereka hadir online. Nah, apakah memang sedemikian penting posisi Indonesia, atau memang ada kepentingan besar dari negara-negara G20 ini terhadap Indonesia, sehingga kemudian Indonesia ditempatkan seolah-olah menjadi center. Pak Presiden Jokowi seolah menjadi center dari pertemuan tersebut. Nah, itu menariknya kan? Menariknya untuk kita memahami bahasa diplomasi. Iya. Ya kan? Karena bahasa diplomasi itu kan punya dua sisi. Ya enggak? Punya dua sisi. Kadang-kadang dikasih roti isinya racun. Itu. Ya kan? Iya. Ya kan? Atau memang dikasih roti beneran. Kan? Iya, kita harus ini aja, pandai-pandai aja, ya, pandai-pandai dalam kemudian menempatkan diri, ya kan? Sebaiknya do not celebrate too early, ya. Kita tidak boleh merayakan itu sebagai sebuah kemenangan yang besar atau penting gitu loh. Tetapi ukurannya mestinya adalah sejauh mana kita tidak hanya dianggap penting, memang kita mempush agenda kita sendiri gitu loh. Bukan kita ditempatkan sebagai ibaratnya seemingly a king but not a king, ya. Kira-kira begitu. Ya, bayang. Sementara kan selama ini kita lihat di pemberitaan itu banyak sekali katakanlah kepentingan dari dunia internasional, terutama Eropa Barat misalnya terhadap Indonesia dalam soal mineral, tambang mineral, ekspor nikel dan lain sebagainya, lalu kemudian juga dalam soal CPO menghadapi produk-produk minyak nabati dari sana. Dan mereka selama ini agak tidak happy gitu dengan Indonesia, dengan langkah-langkah kebijakan Presiden Joko Widodo. Tapi ketika kemarin mereka bertemu, seolah-olah menjadikan Pak Presiden ini jadi center perhatian. Apakah ini semacam upaya untuk menggoda Presiden lah untuk bisa lebih melonggarkan kebijakannya soal itu? Ya, namanya juga diplomasi, ya kan, gitu. Aja kan? Ya kan, namanya juga usaha, ya kan, gitu. Ya kan, makanya Indonesia harus berdiplomasi itu dengan prinsipal, ya kan, dengan prinsipal itu rules, ya, nilai-nilai, ya kan, apa yang kita ingin perjuangkan. Kembali misalkan mengenai isu CPO misalkan, ya. Tentunya kebijakan mengenai CPO itu kan bukan hanya didasari oleh, taruhlah, ya, kita nggak mau bekerja sama dengan Uni Eropa, ya, tetapi itu adalah demi kepentingan nasional, ya kan, demi kepentingan nasional. Terus saya tahun 2010 itu sudah mulai menggaungkan bahwa kita sebagai pemain terbesar dalam kelapa sawit, ya kan, boleh saja kita tunduk kepada negara-negara konsumen, ya kan, tetapi aturan mereka kan harus sustainable palm oil system segala macam gitu loh, ya kan. Ya boleh saja tunduk seperti itu, tetapi jangan lupa bahwa mereka harus mengakui Indonesia itu adalah pemain terbesar dalam CPO, sehingga apapun yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap mereka, ya kan. Dan itulah yang harus kita push, ya kan. Dan tidak harus kemudian kita bantah-bantahan, ya kan. Ibaratnya rebutan, ya kan,
Dan itulah yang yang ditempuh pemerintahan Jokowi ya. Ini kan tanpa terlalu banyak gembar-gembor, ya kan? Artinya perdebatannya buat kita kan tidak kemudian harus dibuat sengit di forum-forum internasional, ya kan? Ya cukup saja dengan kemudian mengedepankan misalkan biodiesel, ya kan? Ya kan, dengan biodiesel aja udah ketar-ketir, karena pada prinsipnya begini loh, Indonesia itu ya dengan 14 juta hektar, 1 juta hektar itu ekuivalen setara produksi minyak mentah itu 85.000 barrel. 1 juta hektar lahan CPO, ya kan, ekuivalen dengan 85.000 barrel per day. Hitung-hitungannya gitu ya, teknisnya. Nah, berarti kita kalau 14 juta ekuivalen dengan 1,2 juta barrel per day. Ekuivalen oil. Crude oil ya, ekuivalen crude oil. Nah, ini kan kalau sebagian ya, nggak usah besar-besar lah, ya kan, 10% aja dari ini kita kita jadikan biodiesel, ya kan, maka manfaatnya dalam bentuk kenaikan harga akan lebih dari 10%. Ya. Karena apa? Sifat dari, ingat loh, ini kan essential oil, ya kan? Bukan essential oil, sorry ya, nanti itu. Nah, ini akan elastisitas demand-nya itu kan kurang dari 1, tidak elastis. Betul. Ya enggak? Betul. Karena itu lebih baik kita supply less daripada supply more. Paham ya? Jadi kalau di Eropa dihambat, emang gua pikirin, nggak usah didebat mereka tuh, ya siap komandan, ya kan, kira-kira begitu. Harga akan naik ya. Harga akan naik. Ketutup dengan value. Ketutup dengan artinya penerimaan para produsen kelapa sawit itu justru dibuat lebih baik dengan hambatan-hambatan yang ada di Eropa. Jadi kita nggak usah berdebat dengan mereka tuh, harus berterima kasih kalau dihambat. Karena elastisitas kurang dari 1. Elastisitinya kurang dari 1. Jadi kalau pasokannya berkurang 1, pasti harganya di atas 1. Naiknya lebih dari 1. Elastisitasnya kurang lebih 0,8 atau berapa ya. Jadi setiap penurunan supply 1 itu kenaikan price itu sekitar 1,2 lebih lah. Gitu. Artinya kan buat kita lebih enak sebetulnya untuk produk kita dihambat oleh mereka. Nah, prinsip-prinsip dasar ini kan mesti dipahami sehingga kita nggak capek berdebat dengan mereka itu, ya nggak capek. Kira-kira begitu. Begitupun dengan nikel, dengan coklat dan lain-lain. Ya, jadi tadi situasinya sebenarnya buat kita pilihan untuk CPO adalah sama-sama menguntungkan ya, baik dia harga dibiarkan, artinya tidak ada hambatan, tidak ada barrier masuk ke pasar Eropa, ataupun kalau ada barrier sama-sama menguntungkan sebetulnya buat kita, malah lebih menguntungkan kalau dihambat. Ada barrier. Jadi untuk kasus CPO dan produk-produk pertanian, buat kita lebih menguntungkan kalau ada barrier. Produktivitas kita, biaya produksi yang bisa berkurang, pendapatannya bisa lebih besar. Kalau biaya produksi kan tidak ada hubungannya dengan itu ya, tetapi maksud saya pasokan yang dikurangi. Maksud saya lebih kepada barrier itu menciptakan justru kenaikan harga. Itu aja poinnya. Jadi dalam diplomasi itu kan harus dengan dengan penuh kecerdikan lah ya, smart diplomation, apalagi diplomasi ekonomi ya. Tidak harus semuanya itu kemudian berbantah-bantahan.
Kira-kira poin saya begitu. Oke. Di luar itu kemudian sektor mineral juga. Mereka justru kalau mineral kita yang menyetop ekspornya ke Eropa karena mau membuat hilirisasi di sini. Dan itu masih menjadi problem. Eropa masih berharap itu bisa dibuka kembali. Nah, berarti kan sebetulnya kita sudah on the right track, ya kan? Karena sejatinya kalau kita punya resources, ya kan, value added itu menjadi sangat penting untuk ditahan di dalam. Menjadi sangat penting untuk ditahan di dalam. Prinsipnya adalah tidak semua negara memiliki resources. Ya. Jadi negara yang memiliki resources punya privilege untuk menentukan policy sejauh mana mereka akan memanfaatkan value added yang tercipta. Prinsip dasarnya sederhana seperti itu, ya kan? Nah, karena itu agenda atau policy kita bagaimana memaksimumkan agar value added di dalam misalkan industri nikel atau mineral apapun, ya kan, itu bisa tertahan di dalam negeri sebanyak-banyaknya. Karena tidak semua negara memiliki resources yang sama. Kira-kira begitu. Ya. Jadi dengan pendekatan yang dilakukan oleh para peserta G20 terhadap Presiden Joko Widodo, sikap Indonesia sebenarnya sudah tepat, ya. Saya tidak mau menilai tepat atau tidak, ya. Nanti kan biar ahlinya saja, ahli ketepatan, ya. Kan ada ahlinya yang mengukur ketepatan bahasa tubuh, lain-lain kan banyak ahlinya tuh, ya kan. Saya hanya ingin mengemukakan bahwa apapun yang terjadi di dalam diplomasi tersebut, yang terpenting itu adalah kita mempunyai prinsip-prinsip dasar dan memajukan prinsip-prinsip dasar itu untuk menjadi agenda di dalam forum tersebut, sehingga kepentingan Indonesia menjadi terwakili atau minimal kita orang lain tahu bahwa kita punya kepentingan dan setuju dengan kepentingan kita. Kira-kira begitu. Nah, selain itu kemudian isunya adalah isu lingkungan, perubahan iklim, yang membuat semua orang harus menurunkan emisi negara karena katanya nanti akan ada pemanasan global. Nah, dalam hal ini sikap terbaik kita mestinya seperti apa? Gitu. Karena ya kan berat juga secara ekonomi kita melakukan itu. Jadi begini, makanya kita harus agak lebih pintar, karena sebetulnya negara-negara ini menggunakan isu lingkungan itu sebagai alat bargain, sebagai alat bargain. Kemudian menciptakan berbagai instrumen yang kemudian dikaitkan dengan lingkungan, contohnya di dalam bidang kelapa sawit dan lain-lain. Nah, kita harus pilih isu lingkungan yang memang menguntungkan untuk kita. Jadi kita nggak boleh berdebat itu general. Tidak boleh berdebat soal lingkungan ini tambah buruk atau tambah baik, yang nggak perlu lagi di situnya. Nggak perlu, harus detail. Kayak begini, isu lingkungan di kelapa sawit itu menguntungkan buat kita. Ya nggak? Bisa. Lu bisa dong, ya kan? Kan dengan isu lingkungan tersebut, ya kan? Perluasan lahan dibatasi. Bukan hanya kita tidak boleh berbicara seperti itu, ya kan? Bicaranya adalah begini, ya kan? Kalau isu lingkungan itu kemudian menjadi beban kita, ya kan? Itu kan harus ada cost-nya. Iya. Cost-nya itu kemudian kita markup di dalam supply-nya, kan? Artinya kita mempas through, ya, makanya nggak boleh terlalu umum kita diskusinya. Bagaimana kita menciptakan mekanisme untuk mempas through
biaya lingkungan yang harus kita keluarkan itu ke konsumen akhir, yaitu di negara-negara tujuan konsumen. Jadi ada ya kan? premi lingkungan di setiap premi harganya. Lingkungan dong, gitu loh. Itu yang dinegosiasikan. Jangan cuman kita diskusi mengenai bahwa kita akan menurunkan emisi karbon sekian. Ya itu mah tuh gimana ya? Tapi yang seperti itu kira-kira disampaikan nggak sih dalam perundingan-perundingan yang lebih bersifat tertutup, katakan? Aku nggak tahu karena aku bukan tim di situ ya, gitu. Kira-kira begitulah, Om. Tapi mestinya yang seperti itu, gitu. Jadi kalau kita diserang dalam soal isu lingkungan, terutama soal kelapa sawit, maka sebetulnya itu bisa kita manfaatkan untuk balik menetapkan tarif kepada mereka untuk bersama mengatasi soal lingkungan gitu. Jadi kita burden sharing lah, ya kan judulnya. Atau pada kenyataannya kita ingin mempas through, ya kan, gitu loh. Dan ingat, semakin kita kecil memberikan supply, ya kan, harga makin bagus. Dan sekarang kan lagi bagus-bagusnya harganya, ya nggak? Jadi sebetulnya Uni Eropa juga ya terkaget-kaget dengan hasil akhirnya kan. Dan itu juga berlaku untuk batu bara, katakannya. Untuk batu bara, untuk nikel dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Karena semuanya elastisitasnya satu semua. Dan kita adalah pemilik resources. Pemilik resources punya privilege untuk menentukan sejauh mana value added itu akan di-retain atau ditahan di dalam negeri. Prinsip dasarnya mestinya itu. Gitu. Nah, sebaliknya apa yang harus kita antisipasi dari langkah-langkah negara-negara lain dalam melakukan diplomasi dengan Indonesia? Apa kira-kira yang akan mereka mau dan apa kira-kira ya secara game teori ini apa langkah-langkah kemungkinan langkah mereka tuh? Ya, kan rumusnya sudah kelihatan sederhana sekali, diplomasi mereka juga, ya kan, memuji-muji Indonesia, memuji-muji Jokowi, begitu loh, ya. Ya kayak dulu Belanda itu kan ngewongke, ya kan, para raja, kira-kira begitu kan metodenya. Jadi berharap kita melunak dari situ ya? Iya, melunak gitu loh. Iya, tapi kan kita makanya harus punya prinsip, ya kan, apa yang menjadi agenda utama buat kita dan tidak menjadi agenda mereka. Itu loh. Jadi kalau dilihat Pak Iman dalam peta diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara lain anggota G20 yang terlihat memegang kendali pilihan itu lebih banyak di mana? Kendali pilihan pastinya di antara grup-grup Eropa Barat dong. Masih seperti itu. Makanya kita punya kepentingan untuk menjadi ketua walaupun hanya setahun, ya kan, kira-kira begitulah. Ya, setahun. Tapi datang laginya nanti 20 tahun lagi kalau giliran. Iya, 20 tahun lagi. Dan kalau kita harus bersinergi sesama negara. Karena dulu Amerika dalam 5 tahun bisa 2 kali dia. George Bush Junior sempat jadi ketua, Barack Obama sempat jadi ketua. Iya. Trump aja nggak sempat. Nah ini maksudnya gini, kita harus kerjasama dengan negara-negara yang punya satu kepentingan ya, seperti misalkan China, India, ya kan, atau yang lainnya ya, mungkin Meksiko, ya kan, bisa kita dekati. Nigeria, ya kan, untuk lebih kemudian mengedepankan kepentingan negara yang dalam 10 tahun terakhir ini kan almost tidak terperhatikan gitu loh. Kayak Nigeria, apa sih yang pernah kita dengar yang diadres dalam ya, hampir 200 juta penduduk dia sekarang. Ya, G20, ya kan? Gitu loh. Tuh. Kita harus bersinergi dengan mereka. Baik. Nah, tapi kan kemudian yang menjadi isu terpenting sebenarnya memang soal perubahan iklim dan cuaca. Bahkan kemudian setelah
KTT di Rome itu kemudian dilanjutkan ke Glasgow yang khusus membahas tentang perubahan iklim itu tadi. Nah, dengan apakah kita sudah cukup gitu dengan diplomasi tadi, sawit, lalu batu bara? Apakah kita sendiri sudah bisa melakukan antisipasi perekonomian yang semacam apa nanti yang akan dilakukan jika memang upaya-upaya untuk menurunkan menahan perubahan iklim ini dilakukan? Kan ini kalau perubahan iklim memang merupakan salah satu isu lingkungan ya. Itulah. Awalnya ya. Atau isu terbesar dalam lingkungan, ya kan? Dan kita sebagai umat manusia yang ada di dunia kan punya kepentingan yang sama, ya. Ingat loh, kita punya kepentingan yang sama agar kemudian masalah perubahan iklim ini menjadi concern bersama. Ya. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan distribusi kewajiban dari masing-masing negara? Ya enggak? Oke, kita menjadi kepentingan bersama sebagai umat manusia yang berada di dalam satu dunia, ya kan? Tetapi kan yang jadi masalah siapa yang menanggung apa? Itu porsinya berdasarkan apa? Ukuran lagi. Ukuran dong, ya kan? Jadi Amerika paling gede tanggung jawabnya gitu. Iya, taruhlah begini kan tidak pernah dibahas bahwa Amerika atau negara-negara yang sangat boros energinya, nggak usah saya sebut Amerika atau dan lain-lain ya kan, negara-negara yang sangat boros energinya adalah polluters terbesar. Ya enggak? Ya. Konsumsi energi per kapita di Amerika itu kurang lebih mungkin 30 kali sini ya. Di Indonesia. Tentunya mereka punya kewajiban 30 kali lipat dibandingkan Indonesia kan? Ya kan? Kira-kira begitu. Ya. Jadi makanya kita harus go to the detail. Ya, tidak hanya kemudian kita ingin supaya zero emission itu tercapai pada tahun 2000 berapa gitu kan? Ya itu mah tuh gimana ya? It's not negotiation ya, bukan diplomasi kalau gitu Pak. Itu mah seminar kemudian menghasilkan rapat, menghasilkan notulen rapat ya enggak? Ya, gitu. Oke. Tapi kalau sudah diplomasi kan mestinya ada output yang lebih real, ya kan? Siapa menanggung apa? Posisi Indonesia harus lebih baik sebagai penerima manfaat dari upaya menangani perubahan iklim ini. Ya seharusnya dong, orang kita bukan pendosa kok. Iya, iya. Ya kan, siapa sih yang berdosa dalam menciptakan perubahan iklim? Ya mereka yang menggunakan energi jauh lebih besar dibandingkan kita kan? Kita lautan yang memberi oksigen, pohon-pohon yang memberi oksigen kan ke dunia. Jangan kemudian kita bangga hutan kita dijadikan heritage, ya kan, dijadikan paru-paru dunia. Oh Indonesia, ya, come on boy, ya kan. Realisasinya apa? Dari itu konsekuensinya apa, ya kan, gitu. Berarti kan kalau udah dijadikan heritage paru-paru dunia tidak boleh dijadikan ya sebagai kan, mengakang diri sendiri. Produktivitas. Ya. Artinya kita mengekang diri sendiri kan, gitu loh. Ya artinya tinggal dihitung aja, worth-nya nilainya berapa gitu ya, klaim aja gitu kan. Iya. Kalau sudah begitu. Ya, be a smart boy in any international forum ya. Gitu. Dan go to the detail. Oke. Nah itu prospek bisa mendapatkan keberhasilan dalam diplomasi semacam itu kira-kira seberapa besar? Ya? Kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya kita dihadapkan diplomasi ekonomi negara-negara ke kelas kakap ini? Ya tentunya kan kita begini ya, kita harus mapping untuk kepentingan energi misalkan atau perubahan iklim. Kita tuh bisa memiliki kepentingan yang sama dengan negara apa aja sih? Apa dengan Arab Saudi kek, apa dengan Cina atau apa dengan Inggris ya kan? Itu di mapping. Jadi nggak usah 20-nya itu kita dari awal punya
komitmen bareng 20 ya. Tetapi kita harus melakukan mapping di antara 20 itu untuk masing-masing agenda, untuk masing-masing poin, itu negara mana saja yang punya komitmen sama dengan Indonesia, ya di mapping aja. Dan itu kan tugas para diplomat mestinya, ya kan. Para dubes kita kan bisa dari awal untuk melakukan sounding ya, misalkan kalau ingin supaya lebih dekat polisinya itu dengan Inggris, ya kan, dalam bidang tertentu misalkan, ya kan, ya tinggal diplomasi di Inggris oleh dubes kita di Inggris, ya kan. Itu dirintis dari awal untuk isu tertentu. Untuk isu lain misalkan kita bekerja sama dengan Italia atau apa kan, ini enggak. Nah itu yang detail-detail seperti itu yang harus dilakukan. Harus dengan siapa, kepentingan apa, itu satu persatu harus dirumuskan secara detail. Iya dong. Yang jelas kita tahu bahwa artinya harus bekerja jauh-jauh sebelumnya. Yang pertemuan kemarin hanya tinggal gongnya aja mestinya. Iya. Jangan sampai nanti kita di tahun 2022 kita hanya jadi ketua panitia. Seperti perusahaan IO, ya enggak? Ya. Manfaatnya jadi IO saja gitu loh. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, berarti apalagi yang harus dikawal kalau dari sampai tahun 2022 kalau begitu, karena kan mungkin isu lingkungan masih akan mengemuka, isu krisis energi masih akan mengemuka, recovery setelah pandemi mungkin masih akan mengemuka, tapi apalagi yang perlu kita kawal yang spesifik untuk kepentingan perekonomian nasional untuk dibawa ke 2022. Wah, banyak sekali tulisnya itu mah ya. Ya, tapi kan harus prioritas, nggak bisa semuanya itu. Gimana? Gimana menentukannya? Yang prioritas itu kan satu, ya kan? Satu, bahwa kita harus menyadari ya krisis yang sekarang ya akibat COVID-19 ini ya tidak akan pernah selesai kalau satu negara saja tertinggal. Paham ya? Ya. Jadi kalau satu negara aja tertinggal tuh tidak kita bareng-bareng kita urus, ya kan? Itu berantakan semuanya sedunia. Ya enggak? Kan awalnya ini hanya dari satu kota, namanya Wuhan. Betul. Ya kan? Ya kan, lepas kendali, ya kan? Kira-kira kalau ada sebuah negara kecil yang tidak kita urus, tidak kita perhatikan, ya kan, tertinggal, ya kayak gitu lagi, ya nggak? Nah, jadi isu terpenting di dalam 2022 nanti tetap recovery ekonomi for everybody, ya kan? Dengan cara mengutamakan kesehatan. Kira-kira kan judul paling penting itu di 2022 adalah itu. Yang itu mestinya semua negara paham. Kemudian yang kedua bagi Indonesia ya adalah kebijakan mengenai resources. Ya. Mengenai pengelolaan sumber daya, dan ini nggak usah kemudian kita kaitkan dengan lingkungan, ya nggak, tetapi lebih kepada supremasi negara dalam menentukan arah kebijakan resources. Jadi tidak harus punya kesimpulan yang sama, kan dalam negosiasi itu sepakat untuk tidak sepakat, atau sepakat untuk sepakat, ya enggak? Ya enggak? Iya. Kalau kita sepakat untuk menyerahkan kebijakan perdagangan, kemudian menyerahkan kebijakan industrialisasi, ya kan? Kepada negara masing-masing, ya kan? Maka sebetulnya kita sepakat untuk tidak selalu sepakat. Sehingga kemudian instrumen-instrumen yang generik
kayak apa sanksi dari WTO segala macam itu bisa kita hindari, ya nggak? Kalau kita bisa bisa seperti itu, berarti kan alat-alat untuk menekan negara-negara seperti Indonesia dengan sendirinya akan luntur, paham ya? Lewat forum WTO di European Union kan itu menjadi kemudian apa tidak berlaku gitu loh, karena kita sepakat untuk saling menghormati kebijakan perekonomian masing-masing, kan? Apa saja ya kita detilkan, Jadi sebenarnya prospek implementasi dari apapun hasil kebijakan di G20 itu seperti apa sih? Karena kan di luar ini juga ada banyak organisasi antar negara multinasional lain gitu yang mungkin anggotanya tidak terlibat di G20 dan mungkin juga punya kepentingan lain. Ada sebagian anggota OPEC yang tidak ada di sana, lalu kemudian juga China hanya hadir secara virtual pada sedang menggarap AirCap itu gitu. Nah, itu kan ada organisasi-organisasi lain selain G20 yang terlibat dalam kepentingan perekonomian internasional ini. Nah, ini gimana prospek mengimplementasikan putusan-putusan dari lembaga atau organisasi ini? Saya kira kita harus menyadari, ya, kita harus menyadari. Jadi bukan kita istilahnya mengharap dari orang lain ya, tapi kita sendiri harus sadar bahwa G20 buat Indonesia itu adalah forum terpenting di bidang perekonomian, di mana Indonesia bisa mewarnai forum ini karena jumlahnya terbatas, eksklusif, tidak sembarang negara bisa masuk. Coba kalau Anda bicara di World Economic Forum, apaan itu, forum apaan ya nggak? Itu forum pertemuan. Iya, itu ibaratnya conference lah, ya kan gitu. Ya conference biasa, terus ASEAN penting tapi hanya regional. Ya pokoknya hasilnya gimana lah kan gitulah. Tidak sepenuhnya kemudian kita bisa memperjuangkan kepentingan kita kan, tuh. Atau WTO ya kan, negara sedunia ada di situ, ya kan. Dan buat Indonesia kadang-kadang lebih banyak memiliki musuh dibandingkan memiliki teman, ya enggak itu. Nah, kita harus menyadari bahwa forum G20 ini adalah satu-satunya forum yang terpenting buat kita, di mana kepentingan Indonesia bisa kita perjuangkan jauh lebih efektif. Kira-kira begitu. Kesadaran itu harus dibangun oleh kita. Ya. Kesadaran itu harus dibangun oleh kita dan kita harus bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pertemuan-pertemuan G20 ini. Dan jangan celebrate too early ya. Gitu. Oke. Tapi ibaratnya kan teman-teman banyak yang senang kita. Lihat Pak Presiden gimana gitu kan. Pak Presiden begitu menjadi magnet, begitu dihormati, begitu orang memberikan apresiasi sekelas Pangeran Charles, Ratu Maxima atau Presiden Macron gitu, semuanya memberikan penghormatan. Ya. Tapi dari sini sendiri, apakah kemudian muncul optimisme recovery ekonomi dunia benar-benar akan tercapai sesuai harapan di 2021-2022 ini? Nah, jadi economic recovery itu ada dua hal, ya. Satu, kita tahu bahwa internal policy itu sangat berpengaruh. Jadi kebijakan masing-masing negara kan mereka memiliki kemerdekaan untuk menentukan jalur recovery-nya kan gitu. Dan kedua adalah kerjasama antar negara, ya, karena recovery itu tidak akan sustainable kalau recovery itu tidak terjadi secara menyeluruh seluruh dunia.
Karena ini kasusnya sangat unik, yaitu COVID-19. Ya. Yang dimana stability itu requires no one left, ya. Tidak ada satu negara pun tertinggal. Ya. Nah, kita harus mempush yang kedua ini, ya. Jangan sampai kemudian semua berantakan gara-gara small mistakes, gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau melihat negara-negara terbesarnya sendiri, apakah memang mampu mereka menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi global ini dengan ya kan itu kalau itu otomatis. Iya, mereka sendiri sudah cukup sehat untuk pulih gitu terlihatnya. Ya apapun ya kan, apakah mereka lagging behind atau sangat cepat kayak Cina kan cepat ya kan? Cukup cepat. Tapi sekarang ya kan Cina mulai tiarap lagi. Ya. Ya kan? Makanya saya bilang no one left behind ya kan gitu. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal ya. Karena nggak bisa Anda istilahnya sendirian, maju sendirian nggak bisa dalam situasi kayak gini loh. Ya, situasi seperti sekarang tidak bisa sebuah negara besar sekalipun, terbesar sekalipun untuk maju sendirian. Memang kebijakan internal berpengaruh, kebijakan domestik berpengaruh, tetapi eventually sustainability-nya sangat tergantung pada even negara kecil sekalipun. Ya, kira-kira message saya begitu. Jadi kalau negara-negara tersebut tetap mendahulukan kepentingan mereka dalam kasus recovery ekonomi versus COVID ya kan, ini mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Ya negara mereka sendiri nggak akan pernah bisa sustainable, ya itu saja pada prinsipnya. Apalagi perekonomian mereka memang sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional semuanya. Betul, ya seperti itu, ya itu. Baik Amerika atau China. Baik Amerika, China, India, ya kan. Anda sebut aja lah negara-negara gajah, super gajah, ya kan gitu. Ya mereka nggak bisa maju sendirian, nggak bisa. Bahwa mereka divaksin duluan ya karena memang mereka punya superioritas dalam hal teknologi vaksin dan lain-lain kan. But eventually vaksin juga ternyata tidak 100% memberikan imunitas ya kan. Jadi ya terpaksa mereka harus tetap memperhatikan kepentingan negara-negara yang jauh lebih kecil. Saya kira esensi dari diplomasi 2022 mestinya itu ada kesetaraan antara negara besar dengan negara kecil. Jadi setiap negara kalau dia abai terhadap persoalan pandemi, maka sebenarnya dia mengganggu recovery dunia secara keseluruhan. Oke, iya betul. Walaupun itu negara kecil. Ya kita kan start pandemi ini dari kota yang namanya Wuhan. Iya kan? Ya. Kalau di Indonesia dari namanya Depok. Dari Indonesia namanya Depok, ya kan gitu. Ya itulah kenyataan, ya kan. Dan kita harus memanfaatkan ini untuk memasukkan nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia kan. Ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar kan kira-kira mestinya kayak gitu ya implementasinya. Ya, betul. Oke, artinya mungkin kalau sudah begini ya bagaimanalah pemerintah Presiden Joko Widodo ini bisa memanfaatkan betul atmosfer pelaksanaan konvensi G20 yang begitu supporting terhadap Indonesia, paling nggak itu yang diperlihatkan di mata publik. Jadi tempat berdirinya Pak Presiden itu persis ada di tengah-tengah dari para kepala negara. Bahkan Presiden Joe Biden aja di pinggir, Presiden Amerika. Sementara kemudian Presiden China, lalu Presiden Rusia hadir secara online. Itu membuat Presiden Joko Widodo benar-benar menjadi sorotan. Center of the stage, ya. Di belakangnya ada Perdana Menteri Angela Merkel, ada Perdana Menteri Modi, ya, tokoh-tokoh dunia.
Tapi ya jangan berhenti di sana gitu. Jangan berhenti di sana. Memang ada banyak hal yang harus diwujudkan dalam upaya diplomasi terus-menerus. Selain ini ada COP26 di Glasgow, Scotland. Masih sebenarnya ada kelanjutannya dari sana juga. Lalu tahun depan di Indonesia akan diadakan konferensi tingkat tinggi G20 di bawah presidensinya Indonesia. Jadi tadi ya Kak Iman ya, rumuskan betul secara detail. Detail. Setiap sektor yang akan setiap sektor, setiap isu. Setiap isu. Dan setiap partnernya satu persatu. Kita taklukkan satu persatu. Ya, kita hadapi satu persatu. Jadi jangan membawa sesuatu yang generik. Ya kalau generik cukup di seminar aja atau konferensi. Seminar, dan dalam prinsipnya itu generik, kita harus bisa memenangkan diplomasi gitu. Kepentingan besarnya oke lah di bawah generik recovery atau soal sustainability atau soal global climate change, ya itu ya secara generik bisa dijadikan sebagai sebuah slogan besar. Tapi apa yang dibawa tetap harus sangat detail. Artinya ingat ya, ya ini 2022 kalau itu di Jakarta atau Bali, ya kelak mestinya ada yang namanya Principle of Jakarta, ya kan? Principle of Bali. Atau Jakarta Message atau apa gitu. Ya, kayak gitulah. Yang itu mungkin memuat 100 prinsipal. Kira-kira begitu. Supaya fenomenal loh. Fenomenal. Dan itu kepentingan Indonesia. Dan memang penting ya. Baik. Ya mudah-mudahan lah kita bisa benar-benar tidak hanya tercatat sebagai anggota yang inferior dalam sebuah organisasi sebesar G20, tapi benar-benar sebuah anggota yang punya kemampuan yang sangat signifikan dan punya relevansi yang besar dalam organisasi tersebut dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Dan nanti di 2022 kita bisa benar-benar membawakan kepentingan ekonomi Indonesia secara lebih efektif dalam forum itu supaya bisa mendorong kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Terima kasih Pak Iman Sugeng atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bermanfaat Famers semua. Kita akan terus pantau apa yang terjadi di Eropa, dari Rome pindah ke Glasgow, dan kemudian ke beberapa kota lain untuk membahas mengenai pertemuan para pemimpin internasional. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.